Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memberikan makna progresif dari hal yang kita anggap negatif. Jadi pernah suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlambat bangun untuk sholat subuh. Itu terjadi pada saat perjalanan pulang dari perang Khaybar. Tapi kata Gus Baha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa bukan tanpa makna. Selain memang tidak mungkin Rasulullah itu lupa. Kejadian lupa itu adalah untuk menjadi ilmu bagi umatnya yang terlambat bangun. Jadi bagaimana cara mendirikan sholat subuh? Jadi ada panduannya. Nah, dari kisah itu kita tahu bahwa selalu ada makna progresif atau hikmah dari apapun, termasuk yang manusia nilai kurang atau negatif. Nah, sahabat kalian, Buya Hamka itu pernah mengatakan begini, sesekali kita mendapatkan kekecewaan atau langkah kita terbentur, kita pun mendapatkan pengetahuan baru yang menentukan pemikiran dan pertimbangan akal kita sehingga pandangan hidup bertambah. Dalam kata yang lain, kalau kita gunakan cara berpikir Buya Hamka itu, maka sebenarnya yang harus kita rasakan, yang harus kita utamakan dengan apa yang kita alami, baik itu yang kurang menyenangkan atau bahkan terasa menyakitkan, sikap kita adalah optimis, membangun sebuah kesadaran bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup dan pelajaran yang berharga. Kalau kita ambil dalam realitas terkini, kita bisa belajar dari kasus warga Gaza. Dalam kondisi yang seperti sekarang, seperti tidak ada harapan dan mereka terus diserang, dibombardir, namun semangat mereka dan optimisme mereka untuk mencapai kemerdekaan tidak pernah padam. Itu karena memang masyarakat Gaza memiliki kecerdasan memberi makna progresif atas kesulitan yang mereka alami. Nah, bukankah bersama kesulitan ada kemudahan? Warga Gaza paham bahwa setelah derita akan datang masa kemuliaan, kebebasan, dan kebahagiaan. Mereka akan tetap berjalan, bertahan, dan melawan. Demikian juga dengan umat Islam di Indonesia yang tidak berhenti mendukung dan membela. Seperti kondisi Indonesia, dahulu pernah terjajah, kini merdeka. Begitupun Gaza, kelak mereka pasti akan meraih kemerdekaan. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang disebut dengan mental progresif? Mental progresif itu adalah sikap mental yang selalu mengarah pada perbaikan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Itu berarti seseorang yang memiliki mental progresif tidak hanya menerima keadaan saat ini, tapi selalu mencari cara untuk berkembang dan meningkatkan diri, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Itulah kenapa ciri-cirinya adalah orang yang tidak banyak scrolling, tetapi banyak membaca. Tidak banyak pusing, tapi banyak merenung. Tidak banyak bermain, tapi banyak belajar. Kira-kira seperti itu. Itu syarat-syarat yang utama. Nah, lebih jauh, orang yang punya mental progresif itu tidak takut menghadapi tantangan atau kegagalan, apalagi pikiran-pikiran ketakutan. Ini nanti begini, nanti begitu, lupa bahwa yang akan dia kerjakan itu justru kebaikan. Padahal tidak ada orang melakukan kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan itu sendiri. Nah, sahabat kalian, jadi mental progresif itu mencakup kemampuan untuk berpikir jangka panjang, terbuka terhadap ide-ide baru, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bukti nyata ada mental progresif atau tidak pada diri seseorang bisa kita lihat dalam kehidupan orang tersebut. Apakah dia berusaha meningkatkan kualitas hidupnya ataukah dia menyerah dengan kondisi yang dia alaminya? Nah, dengan demikian, maka sebenarnya setiap kita perlu untuk terus maju terus tepatnya, karena tantangan memang harus kita selesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki sikap mental progresif, mampu memberi makna progresif pada apa yang sedang kita alami. Masa lalu buruk artinya kita harus mulai mengubah dari sekarang agar masa depan menjadi baik. Kebaikan hari ini tak menjadikan hati puas dan memandang rendah orang lain, tapi kita akan semakin maju terus dalam kebaikan menghadapi tantangan demi tantangan yang akan datang.